Di sini, di Sunway Medical Center, kami selalu siap untuk apa yang harus dilakukan hari ini. Apapun yang datang melalui pintu itu, kami selalu ada dan siap dalam sekejap. Karena apabila Anda bersama kami, yakinlah bahwa Anda berada di tangan yang tepat. Tidak terhitung pasien yang kami rawat setiap hari oleh para ahli terbaik di negara ini. Di antara mereka adalah pemimpin dari spesialis masing-masing. Langkah pertama menuju pemulihan selalu yang paling sulit untuk dilakukan. Namun kami akan berada di sana di setiap langkahnya. Sunway Medical Center dilengkapi dengan teknologi medis paling canggih di negara ini. Memberikan prosedur medis dari para ahli, mulai dari perawatan kanker hingga berbagai operasi umum dengan pendekatan minimal invasif. Menghapus akar masalah kesehatan Anda segera dengan presisi dan efektivitas. Semua demi kenyamanan pasien, sehingga mereka dapat sembuh lebih cepat, beristirahat dengan baik, dan lebih singkat tinggal di rumah sakit. Kami ingin mendapatkan pasien kami kembali berdiri dan kembali ke kehidupannya. Tidak perlu mengeluarkan biaya untuk menyediakan peralatan rehabilitasi yang canggih, karena kesembuhan tidak ternilai harganya. Pusat keunggulan kami yang lengkap selalu mudah diakses lewat ujung jari Anda. Setiap unit diperlengkapi untuk memenuhi setiap kebutuhan spesifik Anda, memberikan mereka perawatan primer terbaik yang kami tawarkan. Sunway Medical Center juga merupakan bagian integral dari kota pintar yang terus berkembang, mendapatkan pengalaman yang berbeda. Bersenang-senang di bawah sinar matahari, Bersantai di sepanjang hari, memberikan pendidikan berkualitas kelas dunia. semua yang Anda butuhkan ada di sini dalam jangkauan tangan. Kami telah melewati banyak hal dengan para pasien, tapi apakah yang membuat kami tetap terus berjalan adalah mengetahui bahwa kami membuat perubahan. Dan apa yang membuat hari-hari kami menjadi lebih ceria adalah melihat pasien kami keluar rumah sakit dengan tersenyum, lebih baik daripada ketika mereka masuk. Salam sejahtera. Hari ini saya akan mempersembahkan kepada Anda proyek terbaru kami di Melaka, The Seal. Tahun 2019, The Seal memperoleh penghargaan One Belt One Road Initiative di China dan satu-satunya perwakilan Malaysia dalam konvensi properti tersebut. The Seal didirikan di atas lahan reklamasi seluas 11 hektar lebih yang terletak di Kota Laksamana, Melaka dengan status lahan perniagaan. Desain arsitektural yang ditampilkan memperlihatkan 9 bangunan utama yang berdiri di atas sebuah landasan, menggambarkan 9 layar terkembang yang menggerakkan bahtera di tengah laut. Pada bagian yang menjadi landasan seluas kurang lebih 100.000 meter persegi, akan menjadi pusat perbelanjaan terbesar di Melaka, diperuntukkan sebagai pusat perbelanjaan bagi barang-barang bermerek luar dan dalam negeri. Total ketinggian masing-masing menara adalah 255 meter, yang terdiri dari 61 lantai. Di lantai 59 dan 60 pada bangunan utama terdapat The Moon, sebuah teater dengan layar 360 derajat. Di dalamnya Anda dapat melihat keadaan ruang angkasa kemanapun mata memandang, juga menampilkan suasana hutan maupun di kedalaman lautan seperti keadaan yang sebenarnya. Dengan menggunakan teknologi visual terkini dari Panasonic, pemandangan apapun yang Anda inginkan dapat ditampilkan secara sempurna di sini. Bagian teratas menara dipersiapkan untuk restoran dan bar yang menyediakan berbagai jenis makanan dan minuman dari seluruh dunia. Di lantai 15, terjajar melingkar kolam renang terpanjang di dunia sepanjang 460 meter. Anda dapat berenang dari satu bangunan ke bangunan lain tanpa halangan sambil menikmati pemandangan Selat Melaka. Ke-9 bangunan utama ini dibagi atas 3 peruntukan. 3 bangunan diperuntukkan sebagai kondotel, kondominium dengan pelayanan berstandar hotel berbintang. 3 bangunan lagi diperuntukkan bagi hotel mewah bintang 5, dan 3 bangunan lainnya diperuntukkan bagi perkantoran. Pelaksanaan pembangunan ini dibagi dalam 6 tahap. Pembangunan tahap pertama adalah galeri pemasaran berdesain songket emas. Pada bangunan seluas hampir 8.000 meter persegi ini, terdapat 10 unit ruang pamer dan restoran. Dan pada bagian depan desain arsitektur ini juga dilengkapi dengan teknologi visual dari Panasonic, yang pada malam hari akan menampilkan kekayaan budaya Melaka, sekaligus menjadikannya lokasi objek wisata bagi para turis. Dan sekarang, mari kita kembali ke atas, tepatnya ke lantai 59 dan 60, yang didesain menjadi sebuah jembatan berbentuk cincin yang menghubungkan ke 9 menara, serta menciptakan konsep globalisasi yang disebut Unity Skyring. Kami mempersiapkannya bagi orang-orang dari berbagai negara,
Dan saat ini telah bergabung dengan kami antara lain dari Hong Kong, Beijing, Shanghai, dan Jepang. Terlihat dari sisi luar, seperti inilah penampakan keseluruhan Unity Skyring yang menakjubkan. Taman bertajuk Sky Garden yang indah terletak di lantai 15, yang juga terdapat sebuah aula konferensi. Aula ini dapat menampung 4.500 orang untuk sebuah pameran, expo, bahkan konser besar bertaraf internasional. Sekarang saya akan bawa Anda kembali ke lantai dasar, menuju ke bagian belakang dari mega proyek ini. Di sini kami mempersiapkan 72 unit pertokoan 4 lantai yang dilengkapi dengan lift di setiap bangunan. Pertokoan ini dibagi dalam 3 tema budaya, yaitu Timur, Barat, dan Malaysia. Data statistik tahun 2019 menyebutkan bahwa sebanyak 18 juta turis datang ke Melaka setiap tahunnya. Lokasi wisata Jonker Street saat ini sudah sangat padat dan tidak akan dapat lagi menampung para turis. Oleh karena itu, kami bangun lokasi berlatar belakang kekayaan budaya Melaka bagi para turis tersebut. Bangunan berwarna putih ini merepresentasikan budaya barat yang diwakili oleh Portugis, Belanda, dan Inggris. Bangunan dengan warna yang lebih gelap merepresentasikan budaya timur yang diwakili oleh Jepang dan Korea. Dan bangunan berwarna merah ini tentu saja merepresentasikan percampuran kebudayaan Melayu, Cina, dan India, yaitu kebudayaan Baba Nyonya Malaysia. Selanjutnya, mari kita lihat proyek ini secara keseluruhan. Lanskapnya memiliki desain yang futuristik namun modern, yang memberikan esensi sebuah taman modern yang dirancang dengan memenuhi rasio Green Building Index. Proyek ramah lingkungan ini menerapkan sistem pengangkutan limbah otomatis melalui pipa yang digerakkan oleh udara dan dilengkapi dengan sistem penampungan air hujan. Desain kamar berstandar bintang 5 yang mewah ini menggunakan lantai marmer dengan tembok berhiaskan ornamen berwarna emas dan desain jendela yang lebar mengarah ke Selat Melaka. Dan seluruh kamar mandi didesain dan dilengkapi dengan perlengkapan yang memberikan kenyamanan dan keamanan terbaik dari merek-merek internasional seperti Toto, Kohler, dan Yale. Sebagai penutup, saya berharap penjelasan saya tadi dapat memberikan gambaran yang cukup menarik. Sekali lagi, saya ingin mengucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya untuk mempersembahkan The Sail Melaka, kebanggaan era globalisasi. Terima kasih. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasihmu. Terima kasih Joyce. Selamat malam Romo, selamat malam Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Selamat datang di Novena Santo Yusuf ke-7 yang dibawakan oleh Romo Romanus Heri Santoso dengan tema Bangkit di Masa Pandemi. Program ini merupakan kerjasama antara komunitas De Verbum dan komunitas umat Kristiani Indonesia di Kuala Lumpur. Saya Helena Suryawani yang akan menjadi MC pada malam ini. Kita buka pertemuan kita dengan doa pembukaan
yang akan dibawakan oleh Lani Harjono. Silakan Lani. Selamat malam Romo, Bapak Ibu sekalian. Marilah kita awali doa novena ini dengan doa pembuka. Mari kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur dan terima kasih atas kesehatan dan perlindungan bagi kami semua, sehingga pada malam hari ini kami dapat berkumpul bersama secara online untuk mengikuti novena Santo Yusuf hari ke-7. Malam ini Romo Romanus Heri Santoso akan memberikan renungan dengan tema Bangkit di Masa Pandemi. Berkatilah dan terangilah Romo Romanus dengan Roh Kudus-Mu, agar apa yang ia sampaikan dapat memberikan peneguhan dan kekuatan bagi kami dalam menghadapi pandemi yang belum selesai ini. Semoga melalui doa dan permenungan malam hari ini, kami dapat belajar dari Santo Yusuf yang selalu tenang, sabar, dan selalu menyerahkan diri pada penyelenggaraan ilahi dalam segala situasi, terutama dalam situasi yang sulit. Semoga kami pun dapat bangkit kembali di masa pandemi ini dengan keyakinan bahwa kehendak-Mu adalah yang terbaik bagi kami semua. Santo Yusuf, doakanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebelum kita mulai pertemuan kita ini, kita mulai dengan lagu pembukaan persembahan kasih yang akan dibawakan oleh Patricia Rosalia dan Christiana Alberta. Silakan Bu Patricia dan Christiana. Terima kasih Bu Elena. Shalom semuanya, shalom Romo Romanus. Ya, mari kita naikkan pujian persembahan hati. Pujian kepadamu.
Terima kasih. Terima kasih Patricia. Kita akan mulai dengan novena Santo Yusuf. Doa akan dibawakan oleh Lani Harjono. Silakan Bu Lani. Terima kasih Helena. Santo Yusuf mencari nafkah untuk keluarganya dengan bekerja sebagai tukang kayu. Itu memang kehendak ilahi bahwa Bapak Yusuf dan putra asuhnya hari demi hari bersama dalam kerja menggunakan tangan. Ini suatu keteladanan yang luar biasa bagi kaum pekerja. Sewaktu di sinagoga Nazaret, Yesus ditunjuk menjadi pembawa kitab suci, pembaca kitab suci. Ia membuka dan menemukan nas yang berbunyi, Roh Tuhan ada padaku, sebab Ia telah mengurapi aku untuk mewartakan kabar gembira bagi kaum miskin. Lukas 4 ayat 18. Berprofesi sebagai tukang kayu, Bapak Yusuf termasuk golongan miskin dalam masyarakat. Oleh karenanya, putra asuhnya mau datang dan hidup bersama kaum miskin, termasuk kaum pekerja. Berbahagialah orang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Matius 5 ayat 3. Bekerja sebagai tukang kayu merupakan kesempatan emas untuk melatih kerendahan hati. Dan Bapak Yusuf setiap hari dapat menyaksikan bagaimana Yesus menghayati keutamaan kerendahan hati itu. Dalam hidup tersembunyi inilah Sang Anak Allah telah bekerja keras setiap hari. Hal ini merupakan suatu teladan bagi kaum pekerja saat ini. Meskipun tangan Bapak Yusuf bekerja keras, tetapi hati tetap tertambat pada Allah dalam doa. Marilah kita berdoa. Santo Yusuf, kami bersyukur kepada Allah, Engkau dipilih menjadi Bapa asuh Putra Allah, menjadi pendamping setia Bunda Maria, Bunda Yesus, Putra asuhmu. Kami mohon, jadilah perantara agar kami memperoleh kasih karunia istimewa dari Yesus Kristus, Putra asuhmu. Dialah Allah kami dan penebus kami. Bantulah kami agar kami mengabdinya dengan kasih, pengorbanan, dan kebaktian sebagaimana Engkau lakukan sewaktu Engkau masih bersama Yesus, Putra asuhmu. Santo Yusuf, terimalah salam kami sebagai anak-anak-Mu. Jadilah pelindung yang setia dan perantara bagi semua orang yang mencintai dan menghormati-Mu. Setelah Yesus dan Maria, Engkaulah andalan kami. Maka kami menaruhkan harapan keselamatan padamu, dan kami yakin Engkau tak akan meninggalkan kami, hamba-hamba putra asuhmu yang setia ini. Dan semua saja, baik sanak keluarga dan teman, sahabat yang dekat, dan yang kami kasihi, dan diri kami sendiri, kami serahkan ke dalam doamu. Santo Yusuf yang mulia, pendamping setia perawan tak bernoda, perolehkanlah bagi kami budi yang murni, sederhana, dermawan, dan penuh pasrah pada kehendak ilahi. Perolehkanlah pula dari hati Yesus Putramu, kesejahteraan rohani dan jasmani, dan terkabulnya wujud khusus kami.
Dan akhirnya karena kasih sayang-Mu kepada Yesus dan Bunda Maria, janganlah tinggalkan kami dalam pergumulan hidup ini, dan khususnya di saat kami mati. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Santo Yusuf, Doakanlah kami. amin. Terima kasih Lani. Renungan malam ini akan dibawakan oleh Romo Romanus Heri Santoso. Bagi yang sering menonton opera komedi Samadi pasti sudah mengenal Romo Romanus. Romo Romanus di samping itu adalah pendamping para frater di KAJ. Silakan Romo. Terima kasih Ibu. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Saya akan share screen. Yes. Suara saya cukup terdengar dengan baik? Iya Romo. Oke. Ya, baik. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, teman-teman. Saya punya waktu 15 menit. Saya ingin berbagi dan pasti nanti akan sangat diteguhkan kesaksian iman pasti dari Ibu Rini, dan itu pasti juga akan meneguhkan kita semua. Maka malam hari ini saya juga bersyukur karena juga diajak untuk kembali meneladan dari perjuangan Santo Yusuf yang mendampingi keluarga kudus di Nazaret. Maka tema yang ingin saya bagikan dalam permohonan ini seperti yang sudah dipersiapkan oleh panitia, yaitu bangkit di saat pandemi. Tetap harus hati-hati dalam segala aktivitas kita, walaupun juga kondisinya perkembangannya bisa membaik, tetapi tetap harus waspada, tidak boleh lalai, dan juga sekaligus tidak boleh takut berlebihan di sisi yang lain. Walaupun pemerintah mengatakan kalau tidak hati-hati, nanti di bulan Desember juga harus ada tindakan preventif supaya itu tidak terjadi, entah disebut gelombang keberapa atau gelombang keberapa, tetapi ini pasti akan menjadi imbas untuk kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tetaplah dikatakan bahwa pandemi ini sebagai bencana untuk seluruh dunia. Maka kita akan selalu bisa bertanya, sebenarnya apa yang sedang kita cari dalam hidup ini? Apa yang terjadi dalam hidup ini? Bahkan juga kondisi pandemi ini membuat tersendat apa yang menjadi idealisme kita, impian kita. Ya, mengapa yang aku hindari dalam hidup, yaitu kesusahan, derita, sakit, atau bahkan pendapatan juga tiris, itu justru yang datang, yang sedang kita hadapi. Tapi kalau seandainya sampai pada hari ini kondisi keluarga kita baik, keuangan juga baik, pekerjaan juga oke, atau bahkan justru karir meningkat, ya patut disyukuri, karena tidak semua pribadi lepas pribadi yang ada dalam kebersamaan kita ini semuanya dalam situasi yang tidak mudah. Tetapi kalau seandainya kita dalam segala kesulitan,
derita, atau bahkan ada saudara kita yang sakit, atau kemarin saya juga mendoakan beberapa saudara kita yang sakit. Situasinya sangat tidak mudah. Mengapa aku dalam hidup ini mengalami situasi yang tidak mudah, derita? Pertanyaan ini pertanyaan yang kerap kali juga bisa muncul dalam kehidupan kita. Atau bahkan mengapa Allah itu seakan-akan menutup matanya, diemin kita. Atau ada beberapa orang yang mengatakan bahwa Romo, kenapa ya Tuhan kok masa bodoh dengan hidup saya? Apakah pernyataan ini tepat? Silakan kita renungkan masing-masing. Tetapi ada beberapa orang yang mengatakan bahwa Tuhan tidak peduli lagi dengan saya. Tuhan mendiamkan saya. Apa salah saya? Atau bahkan Allah selalu mempunyai rencana indah dengan pengalaman buruk kita. Tetapi mengapa Allah tidak memberitahu supaya kita itu siap dan tegar menghadapinya? Bisa jadi kita mengalami situasi yang seperti itu. Maka Bapak Ibu, teman-teman yang terkasih, kondisi ini dalam tanda kutip memaksa saya setidaknya atau kita untuk tetap berani berjuang, tidak mudah menyerah, dan tetap berani untuk bermenung, dan selalu going inside, maksudnya kembali melihat batin kita untuk bermenung dan bertanya kepada diri kita sendiri. Dan juga sudah kita lakukan dan kita bertanya kepada Tuhan. Tuhan maunya apa? Kenapa anak-anak saya yang saya didik dengan kondisi kekatolikan yang baik, tetapi kok justru misalnya akhir-akhir ini saya juga menemukan orang tua yang menghadapi situasi yang tidak mudah, anaknya dididik secara iman Katolik, tetapi kok dapat pasangannya hidup yang tidak Katolik, kemudian justru pindah agama, atau anaknya yang studinya juga sudah melambung tinggi sampai S2 tetapi nggak dapat pekerjaan. Kondisi seperti ini sangat tidak mudah dan kita akan bertanya kepada Allah. Kita tahu bahwa kita memahami Tuhan itu sebagai Sang Pencipta, memberi kehidupan kepada kita. Dia maha baik, maha kuasa. Tetapi tetap saja ada ruang yang menjadi misteri yang tidak bisa terpahami oleh akal budi dan juga hati kita. Sekalipun pemikiran kita berpikir secara agama tentang Allah dari zaman ke zaman terus berkembang, tetapi tetaplah Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, akal budiku dan hatiku ini tetap tidak bisa menyingkap misteri Allah secara keseluruhan. Semuanya masih selalu serba terbatas karena memang kita sebagai ciptaan. Terlebih jika persoalan ini saya baca aja, yang dihadapi adalah masalah itu. Persoalan, ada satu cabang filsafat yang dikatakan teodise, yaitu problem teologis yang berbicara tentang keadilan Allah dan peran Allah dalam adanya penderitaan. Atau pertanyaannya sederhana seperti ini. Kalau seandainya Allah maha baik, maha kuasa, kenapa masih ada penderitaan? Kenapa masih ada orang miskin? Kenapa masih ada kejahatan? Semacam Allah mendiamkan begitu saja. Jadi ini situasi yang sering kita hadapi, dan dalam situasi seperti ini kerap kali kita tidak mudah untuk mencari penyelesaiannya. Mungkin ada yang menjawab, tetapi tidak akan pernah memuaskan. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, jangan dikira bahwa akal budi kita ini akan menyingkap segala misteri tentang Allah. Tetap semuanya terbatas. Semoga nanti pada saatnya ketika kita kembali satu persatu menghadap Tuhan, baru di sanalah kita akan menemukan titik terang yang sesungguhnya. Atau dengan lain kata, akal budi dan nurani kita ini terbatas di hadapan Sang Empunya kehidupan. Kita sangat terbatas. Maka kita mencoba untuk perlahan-lahan bukan menyingkap misteri itu, tetapi kita mencari pijakan-pijakan supaya kita bisa semakin diteguhkan dalam hidup ini.
Kita sangat tidak bisa memahami Allah secara keseluruhan. Tidak seorang pun mampu meramalkan kehidupan secara tepat. Walaupun ada Mama Loren, kemudian ada siapa lagi, ada siapa lagi, ada siapa lagi. Tetaplah itu hanya hal-hal kecil yang bisa untuk menyingkap dan memahami, tetapi semuanya kerap kali banyak sekali dalam perjalanan hidup kita yang penuh dengan misteri. Tidak semuanya bisa terpahami. Ada kalanya kita berada di puncak kehidupan, tetapi ingat dan juga hati-hati, kita juga bisa berada pada titik nadir, bahwa dalam situasi yang paling rendah. Baru-baru ini saya juga diminta untuk berdoa. Ada satu umat yang divonis kena kanker stadium 4, dan bahkan juga mendengarnya tidak mudah karena kondisi pankreasnya sudah tidak oke. Kemudian ada juga yang terkena leukemia, kemudian ada juga yang getah bening. Saya kerap kali, Tuhan mau doa seperti apa dalam kondisi seperti ini? Maka Tuhan juga mengatakan dalam batin saya, udah Romanus, balutlah semuanya dalam kekuatan doa. Semoga doamu dengan terbalut segala kelemahan dan kerapuhanmu, semoga itu membuka keran-keran kecil akan rahmat yang dibutuhkan oleh orang-orang yang kita doakan. Maka Bapak Ibu, semoga walaupun kita merasa lelah dalam doa, semoga kita tetap terbalut dalam kekuatan doa yang tak kunjung putus. Karena kita pada saatnya juga bisa dalam titik nadir, kesehatan kita akan rapuh. Kemudian juga kehidupan kita pada saatnya juga bisa tidak selalu berada di atas. Itulah yang harus kita sadari. Maka ketika kita berada di titik nadir kehidupan, sering kita sebut bahwa inilah situasi krisis, situasi berat yang harus dihadapi. Nah, lalu apa yang bisa meneguhkan kita dalam situasi yang tidak mudah, krisis, secara khusus masih diterpa oleh kondisi pandemi, penyebab utamanya yang seperti ini. Semoga kita masih membuka hati kita untuk tetap bisa jujur di hadapan Tuhan. Kalau seandainya kita bersyukur, sampaikan rasa syukur itu. Kalau kita merasa berat, sampaikan dengan lugas, Tuhan, kenapa begitu berat kehidupan yang aku alami. Masa pandemi ini beri judul saja adalah masa situasi yang tidak mudah, harus dihadapi. Lantas sikap apa yang tepat untuk bisa menghadapi kondisi-kondisi yang seperti ini? Semoga kita tetap berani bertanggung jawab akan hidup kita. Jangan lepas tanggung jawab, jangan lari, jangan cari yang mudah-mudah saja. Hadapi semuanya dengan kekuatan iman yang kita miliki. Dan semoga kita tetap dalam kondisi seperti ini memberikan daya kehidupan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Walaupun kita rapuh, kita lemah, semoga yang namanya Romanus, yang namanya Ibu Lani, yang namanya siapa saja yang hadir di sini, itu bisa menjadi secercah cahaya kecil dalam kondisi yang tidak mudah. Kita butuh kondisi mental yang kokoh dan juga daya nalar yang sehat. Ini sungguh yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Nah, bagi saya bagian yang cukup penting yang coba saya renungkan di sini. Kita harus bergerak dari kondisi dependence menuju interdependent. Apa maksudnya? Saya mengatakan gini, dependent itu serba dalam ketergantungan. Orientasinya pada aku, pada me, pada I. Misalnya ada ungkapan-ungkapan gini, bantu saya dong, beri saya ini dong, doakan saya dong, kemudian dengerin saya dong, cintain saya dong. Terus orientasinya pada diri, pada aku. Ya kalau seandainya kamu hormati saya dong. Kalau seandainya dalam konteks suami istri, ya bahagiakan saya dong. Masa saya terus? Misalnya dalam persahabatan juga seperti itu. Kamu harus care dong sama saya. Selalu katakan saya, atau me, atau I, terus seperti itu. Ini titik yang paling rendah dalam kedewasaan, kematangan pribadi dan rohani kita. Atau pahami saya dong. Saya kan seperti ini. Saya sekarang tidak bisa maksimal karena saya juga ngurusin ini, pahami saya dong, selalu seperti itu. Nah, inilah kata kunci, yaitu me, myself, kemudian atau I. Ini selalu. Nah, ini titik yang paling lemah dalam kehidupan kita.
Tetapi kita harus sampai pada yang disebut dengan interdependence, menjadi beyond self, melampaui kedirian saya. Bagaimana cara melatihnya? Nah, cara melatihnya ini belajar merendahkan hati, belajar untuk mendahulukan orang lain, belajar untuk tidak maunya menang sendiri, lalu cepat memberi pengampunan, jangan tunda-tunda, supaya kita menjadi beyond ourselves. Cepat menolong orang lain, juga jangan ditunda. Nah, ini semoga dalam masa pandemi yang tidak mudah ini kita bisa naik kelas. Saya, Bapak Ibu dan juga teman-teman. Ya, walaupun bisa jadi kita sudah sampai pada interdependence ini ya, sudah melampaui tentang kedirian kita. Cepat mendoakan misalnya seperti itu. Jangan selalu minta didoakan, tapi doakan orang lain, doakan arwah-arwah. Doakan orang yang misalnya tidak menyukai kita. Doakan dan selalu doakan. Nah, ini harapannya dari dependence sampai pada interdependence. Maka kata kunci yang saya coba renungkan di sini. Mari kita merubah diri kita, mentransformasi diri kita dari give me menjadi giver. Yang orientasi pada diri sendiri, sekarang semoga kita bergerak sampai pada giver. Selalu berbagi, selalu memberi. Kalau seandainya sampai saat ini kita sudah sampai pada itu, bersyukurlah. Tetapi kalau belum, kita harus berjuang. Maka Bapak Ibu, teman-teman, jadi orang Kristen itu gampang. Jadi murid Yesus tidak mudah. Jadi orang Katolik gampang. Tinggal kalau belum dibaptis 1 tahun belajar. Atau bisa dipendekin setengah tahun. Kalau saya ada pasangan suami calon yang mau merit, kadang mengatakan kepada saya, Romo bisa nggak 3 bulan? Romo bisa nggak 1 bulan pelajaran? Batin saya, ini enaknya sendiri. Tapi jadi Katolik gampang. Tetapi setelah menjadi Katolik, tuntutan yang besar adalah menjadi murid. Tantangannya tidak mudah. Kita lihat bagaimana Yesus berada di Taman Getsemani. Kesedihan yang mendalam dia harus hadapi. Bahkan dia juga harus dijual. Bahkan dia juga dikhianati. Apakah kita siap menjadi murid Yesus? Tidak semata-mata menjadi orang Katolik, tetapi harus siap. Dalam kehidupan kita terkadang kita bisa dikhianati. Dalam dunia kerja, bahkan juga dalam keluarga. Dihina, direndahkan. Sungguhkah kita siap akan hal itu? Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam perjalanan hidup kita juga, bahkan kondisi pandemi ini, ada salib-salib Kristus yang harus kita tanggung dan kita pikul. Seberapa besar kita bisa kokoh dan kuat. Semoga kita tetap berjalan walaupun Yesus 3 kali jatuh melalui perjalanan salibnya, bahkan kita juga harus tetap bangkit kembali. Maka bagian terakhir, saya ingin mengatakan ada ungkapan pepatah seperti ini dalam bahasa Latin. Per aspera et astra, melalui kesulitan menuju bintang. Semoga kita bergerak kepada sana, tidak mudah patah, tidak mudah lelah, tapi harus kita hadapin. Semoga pada saatnya kita bisa menjadi pemenang bagi sesama. Atau ada ungkapan Arab mengatakan, melalui segala kesulitan akan datang segala kemudahan. Maka segala perjuangan kita ini pasti tidak akan sia-sia, terbalut dalam pengharapan, dan kita berjalan bersama dengan Tuhan. Semoga kondisi pandemi ini tetap menemukan recikan kekuatan dari Tuhan. Maka dari itu, percayakan kekuatan Tuhan. Semoga kita tetap selalu bisa berjalan dengan Yesus yang menemani kita. Tuhan memberkati. 16 menit. Terima kasih. Terima kasih Romo atas renungannya. Selanjutnya kita akan memasuki sesi kesaksian yang akan dibawakan oleh Ibu Rini Asrin. Silakan Bu Rini. Om, apa suara saya cukup kedengaran ya? Kedengaran Ibu Rini. Selamat malam Romo, selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu. Mungkin yang beberapa yang belum kenal, salam kenal. Saya ada sedikit, boleh dikatain sharing iman ya sebenarnya, bukan kesaksian ya. Sharing iman, saya bagaimana mau menyatakan di sini, bagaimana Tuhan itu begitu baik kepada saya, sehingga saya banyak banget mengalami mujizat-mujizat dari Tuhan gitu. Perkenalkan nama saya dulu ya sebelumnya, nama saya Rini,
Saya ibu dari 2 orang putri, Sheila dan Shelly. Anak saya yang besar sudah berkeluarga dan saya sudah punya satu orang cucu yang berumur 9 bulan. Saya menikah dengan suami saya dengan yang bernama Hendrikus dengan perbedaan keyakinan. Suami saya seorang Katolik dan saya dengan perbedaan. Maaf ya, saya tidak mengatakan keyakinan saya dahulu. Ya, mungkin beberapa orang sudah tahu ya, karena agak sensitif ya, karena mungkin ini nanti akan menjadi di medsos gitu ya, saya menjaga aja. Jadi dengan perbedaan keyakinan, jadi saya diberkatin dengan dispensasi. Nah, singkat kata, dalam kehidupan sehari-hari kita menjalani dengan perbedaan itu saling menghargai, karena kita percaya bahwa tiada yang mustahil suatu hari saya ngikut dia apa dia ngikut saya, karena seperti di Yohanes 15 ayat 16 kan dikatakan bukan kita yang memilih Tuhan tapi Tuhan yang memilih kita. Nah, ada suatu kejadian yang sungguh luar biasa. Mungkin kesaksian ini saya sudah sering menyatakan ke beberapa komunitas, tapi saya tidak bosan-bosannya untuk menyatakan kesaksian ini karena bagi saya Tuhan itu begitu baik dan luar biasa, di mana saya yang sebelumnya tidak mengakui Yesus itu adalah Tuhan, bisa mengakui dan mengimani adalah Yesus itu adalah Tuhan. Itu sungguh luar biasa. Tahun 2004 saya kena kanker. Nah, waktu itu saya harus segera mungkin dioperasi karena waktu itu memang stadiumnya stadium 2. Nah, tapi sudah mau metastase. Saya second opinion ke Singapura. Nah, ternyata saya harus segera dioperasi. Nah, singkat kata, hari Sabtu saya sudah dinyatakan harus kemoterapi, harus radioterapi dan terapi-terapi lainnya gitu. Nah, hari terakhir saya berada di Singapura, suami saya berada di Singapura, hari Sabtu itu karena hari Minggunya dia harus kembali ke Jakarta. Nah, hari Minggu itu karena hari Senin saya sudah harus memulai terapi itu Romo. Jadi hari Minggu itu karena suami saya harus kembali karena dia sudah terlalu lama ya di Singapura menemani saya kira-kira 2 minggu. Jadi saya harus menjalani kemoterapi itu di hari Seninnya. Nah, hari Minggu itu dia akan kembali ke Jakarta. Nah, kita ke gereja dulu untuk berdoa. Nah, waktu di gereja saya biasanya saya kalau ke gereja nemenin dia, saya duduk aja gitu loh karena kan dia dengan ritualnya. Nah, waktu hari Minggu itu tiba-tiba dia mengatakan itu buat pertama kali ya buat dalam perkawinan kami, dia mengatakan bahwa saya harus itu dia minta lah itu ada Yesus di altar dan ada salib Yesus, kamu lihat, kamu mintalah sesuatu katanya, terserah kamu ngomong apa, kamu minta kepada Tuhan Yesus. Nah, dengan pernyataan dia dengan kata Tuhan Yesus, saya jujur waktu saat itu saya juga bingung karena dalam tanda kutip saya tidak mengimani Yesus itu adalah Tuhan dan saya harus minta kepada Tuhan Yesus. Saya Mohon maaf Bu Rini. Ya. Bu Rini, bisa tolong suaranya dibesarkan sedikit volumenya. Kecil sekali ya. Bentar. Iya. Pas saya kurang dekat kayaknya. Sudah cukup kedengaran? Kurang? Lagi? Kurang. Kurang ya? Iya. Sebentar. Sudah maksimum ya? Apa sih? Sudah maksimal. Oke, kalau sudah maksimal nggak apa-apa. Saya udah aturannya saya bisa pakai mic tapi belum bisa. Sorry. Nggak apa-apa. Gimana? Sekarang udah cukup? Iya, boleh. Ya. Jadi saya ulang lagi. Nah, pada hari terakhir itu dia di Singapura, hari Minggu, dan hari Minggu itu juga dia harus kembali ke Jakarta. Jadi kita ke gereja dulu paginya. Nah, waktu di gereja, dia untuk pertama kalinya menyuruh saya, meminta kepada saya bahwa itu ada
salib Yesus di altar, kamu tolong minta terserah kamu minta apa kepada Tuhan Yesus. Nah, saya juga bingung mau minta apa dan saya jujur saat itu saya tidak mengakui Yesus itu adalah Tuhan. Tapi karena permintaan dia, akhirnya saya berlutut, saya memandang Yesus itu yang di altar. Nah, saat itu kalau saya flashback itu adalah tuntunan Roh Kudus ya. Nah, saya memanggil Tuhan itu Yesus itu adalah Tuhan. Dan yang anehnya saya bisa mengimani Yesus itu adalah Tuhan dan saya minta dengan sungguh-sungguh dan percaya. Itu bagi saya adalah kalau saya flashback itu luar biasa, saya bisa mengimani Yesus itu adalah Tuhan dengan iman percaya dan berdoa dengan sungguh-sungguh bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Terus saya cuma minta begini, Tuhan Yesus kasih saya yang terbaik. Saya nggak tahu mau harus minta apa lagi, saya hanya minta Tuhan Yesus kasih saya yang terbaik. Tuh. Nah, kita pulang dari gereja, dia langsung ke airport. Nah, saya tetap tinggal di Singapura karena Seninnya saya harus mulai untuk kemoterapi dulu ya, sebelum radioterapi, kemoterapi dulu. Nah, hari Seninnya saya itu, kan saya waktu hari Sabtu, saya sudah dibekelin surat pengantar ke ruang kemo yang mengatakan saya harus kemoterapi dengan klausula yang bahwa saya tuh harus segera mungkin karena faster growing yang sudah mau metastase gitu. Nah, penyebaran ya. Nah, waktu hari Senin itu saya menghadap dokter dengan membawa surat pengantar, saya tuh harus melapor sebenarnya ke dokter karena sebelum masuk ke ruang kemo. Nah, dokternya waktu itu bilang sama saya, ya udah saya print out lagi surat pengantarnya dan yang ada kepada saya itu adalah buat arsip saya. Nah, waktu dia print out itu, tiba-tiba dia mengatakan kepada saya, oh kalau ini hasilnya kamu tidak harus di kemoterapi. Nah, ketika untuk hasil yang tidak harus di kemoterapi itu saya kan pegang hasil yang menyatakan saya harus di kemoterapi. Jadi saya compare dengan print out yang baru yang ada pada saya dan yang print out. Tapi saya bingung karena kok ada klausula yang berbeda dari yang saya terima pertama dengan yang di print out. Yang dimana ada 4 klausula yang tiba-tiba berubah menjadi lain. Karena semua redaksinya sama, cuman untuk yang menerangkan harus di kemonya itu yang berubah. Tuh. Saya juga kaget ya waktu itu. Nah, dokternya juga bilang, oh ini berarti tidak harus di kemo. Saya nanya, ternyata saya ditanya kenapa kemarin ada apa, melakukan apa gitu loh. Karena saya juga bingung kan. Nah, terus dokternya bilang, wah kalau kayak gini, ini saya bilang saya ke gereja dan saya berdoa. Itu yang telah saya lakukan gitu. Nah, dokternya bilang ini adalah miracle dari Tuhan. Nah, yang di sini saya mau mengatakan kepada bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, pada Romo, bagi saya itu sungguh luar biasa yang sampai saat ini jujur saya juga nggak percaya kenapa dokter hasilnya bisa dirubah sedemikian rupa. Kalau saya flashback, saya baru tahu jawabannya karena Tuhan Yesus itu luar biasa bagi saya. Ketika saya mengimanin dengan iman yang percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, karya Tuhan itu nyata bagi saya. Dia bisa merubah yang seperti di firman Tuhan juga yang dikatakan apa yang tidak pernah terpikirkan, apa yang tidak pernah dilihat, tidak pernah didengar itu Tuhan sediakan buat saya. Jadi di dalam kesaksian saya ini saya cuma mau menyatakan bahwa ketika kita berdoa kepada Tuhan dengan iman yang percaya, dengan doa yang sungguh-sungguh, dengan mengakui, bagi saya waktu itu mengakui Yesus adalah Tuhan, karya nyata itu Tuhan pada saya
rasanya cuma beda sehari, Tuhan bisa kabulkan doa saya gitu lah. Terus ya mungkin ya menyambung dalam keadaan pandemi begini, saya juga banyak banget mengalami mujizat-mujizat dari Tuhan. Saya juga kebetulan seorang ibu yang mengalami 22 kali operasi. Jadi, saya itu lagi-lagi Tuhan itu begitu baik kepada saya. Nah, waktu di masa pandemi ini kan yang dimana juga kita ke dokter aja kalau bisa nggak pergi ke rumah sakit, kita nggak pergi. Tapi saya mengalami banyak banget penyakit gitu loh. Salah satunya saya tiba-tiba juga kaki saya sebelah kiri ini tidak bisa digerakkan ya, seperti apa namanya istilahnya mati rasa ya. Jadi kayak kebas gitu sampai ke leher dan sampai ke kerongkongan saya. Tiba-tiba saya nggak bisa bernyanyi. Nah, lagi-lagi itu Tuhan luar biasa kepada saya. Saya juga minta banget sama Tuhan. Saya berdoa pada Tuhan bahwa semuanya saya mohon banget karena saya memang suka nyanyi. Kalau saya sampai nggak dikasih Tuhan sampai nggak kasih saya kebas begini sampai saya nggak bisa menyanyi, saya juga sedih banget gitu ya. Tapi lagi-lagi Tuhan itu baik kepada saya. Biarpun sudah 4 dokter ya, saya coba segala macam terapi segala macam. Ada yang mengatakan bahwa saya adalah gejala light stroke ya. Nah, tapi ternyata dengan saya mohon kepada Tuhan, semuanya itu teratasi dan puji Tuhan sampai sekarang saya oke-oke aja gitu. Mungkin sekian ya dari udah 15 menit kali ya. Semoga kesaksian saya ini dapat memberkati semuanya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Bu Rini. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke sesi berikutnya, intensi doa yang akan dibawakan oleh Bulani Harjono. Silakan Bulani. Intensi doa. Tuhan Yesus, utuslah Roh Kudus kepada gerejamu. Tuhan, berkatilah dan kuatkanlah iman, harapan, cinta, dan pelayanan Paus Fransiskus, para uskup, para imamu, dan para gembala kami, termasuk Romo kami, Romo Romanus, agar selalu sehat, sehingga dapat melakukan kehendak-Mu sebaik-baiknya, membimbing anggota gerejamu dimanapun mereka berada. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan, berkatilah para pejabat pemerintahan dunia, khususnya pejabat negara Indonesia dan Malaysia, agar mampu melakukan tugas-tugas mereka dengan baik, meningkatkan kesejahteraan perekonomian rakyat, mengatasi virus corona di Indonesia dan Malaysia. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, utuslah Roh Kudus untuk mendampingi kami, para panitia dan peserta novena Santo Yusuf ini, agar kami tetap mampu melakukan kehendak-Mu untuk menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada, dengan mengikuti teladan Santo Yusuf yang selalu setia dalam tugasnya. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau mengenal pikiran diri kami, mengetahui kebutuhan diri kami saat ini. Tuhan, berikanlah kami dan keluarga kami kesehatan yang baik, rezeki yang cukup, sehingga kami dapat berbagi kepada saudara-saudara kami yang membutuhkannya. Tuhan, kami percayakan kehidupan kami dan kami mau menuruti kehendak-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Kami mengucap syukur atas hari jadi Romo Romanus pada hari Rabu lalu dan komunitas De Verbum yang kelima pada Sabtu lalu. Semoga Tuhan selalu melimpahkan rahmat kebijaksanaan, kemurahan hati, dan kesehatan yang baik untuk Romo Romanus, Romo Rumanto, dan semua pengerja di balik KDV dan I-Gereja. Berkati dan dampingilah mereka selalu dalam mengemban tugas untuk melayanimu dan sesama. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. puji syukur kehadirat-Mu Bapa atas anugerah yang Kau berikan kepada kami bangsa Indonesia, atas keberhasilan tim beregu putra bulu tangkis Indonesia dalam membawa kembali Piala Thomas ke-14 kalinya ke tangan negara kami setelah menunggu selama 19 tahun. Berkati setiap orang yang turun tangan dan memberikan andil dalam memajukan perbulu tangkisan Indonesia, terutama mereka yang menjadi bagian dari PBSI, agar mereka boleh bersatu padu dan berjuang bersama untuk meraih hasil yang lebih baik bagi perbulu tangkisan Indonesia. Semoga kemenangan ini memberikan harapan baru dan sukacita bagi bangsa kami. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Doa penutup akan dibawakan oleh Bapak Kunaidi Husin. Silakan Pak Kunaidi. Pak Kunaidi. Sepertinya Pak Kun nggak ada. Nggak ada. Ada yang... Ya, biar saya bacakan saja. Ya, terima kasih, Pat. Bapa yang Maha Mulia, terima kasih atas segala karunia, berkat dan rezeki yang Kau berikan kepada kami sampai dengan saat ini, di masa pandemi ini. Tuhan Yesus, Engkaulah kekuatan dan harapan kami, Engkaulah gembala andalan kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala ajaran kebaikan dan contoh tindakan kasih yang Kau berikan dengan sempurna, dengan tetap konsisten mencintai kami, manusia, makhluk ciptaan-Mu yang sangat Kau sayangi. Tuhan Yesus, seperti sabda-Mu, kami mau memikul salib kami bersama-Mu. Tuhan, karena hanya beserta-Mu, kami mendapat semangat untuk tetap bangkit sekali lagi di saat kami terjatuh dan terjatuh lagi. Tuhan Yesus, utuslah Roh Kudus agar membimbing kami, sehingga mampu mengerti kehendak Allah Bapa, dan kami mampu melakukan sesuai kehendak Allah Bapa yang selalu merencanakan yang terindah bagi kehidupan kami. Roh Kudus, bimbinglah kami seperti Engkau, membimbing para santa, santo, dan para kudus Allah di surga. Roh Kudus, kuasailah hati dan pikiran kami, sehingga kami mampu memahami kebaikan rencana Allah dalam setiap langkah hidup kami. Roh Kudus, mampukan kami menjadi saksi Tuhan yang hidup, sehingga kami menjadi garam dan terang bagi keluarga dan teman di sekeliling kami, baik di Indonesia maupun di Malaysia. Roh Kudus, bersinarlah di dalam hidup kami, sehingga kami menjadi pancaran sinar-Mu kepada keluarga, sahabat, dan kenalan kami, dimanapun kami berada. Amin. Terima kasih, Pak Tricia. Kolekte malam ini
ditujukan ke Pusat Pastoral Samadhi dengan nomor account BCA 68713909999. Silakan Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian untuk mencatat dan foto nomor rekening tersebut. Ini semua untuk mendukung semua program Pusat Pastoral Samadhi. Terima kasih. Setelah ini acara akan saya serahkan kepada tim komunikasi umat Kristiani Indonesia di Kuala Lumpur. Silakan di take over. Ya, shalom. Terima kasih Bu Helena. Ya, shalom semuanya. Mohon di-unmute semuanya. Kita mau sama-sama mau ngucapin selamat ulang tahun, tapi sebelumnya kita mau menyanyikan lagu Happy Birthday untuk Romo Romanus dan KDV. Nanti saya akan putarkan lagunya. Untuk saat ini tolong di spotlight Romo Romanus, Bu Helena sebagai perwakilan dari KDV dan Mbak Vivin. Ya, saya persilakan. Tolong di spotlight Ibu Helena juga. Happy birthday, sebagai Mo. perwakilan. Ya, tolong di Happy birthday, Romo. Semua. Happy birthday, Romo. 1, 2, 3. Happy birthday, Romo. Happy birthday, Romo. Dan KDV. Terima kasih semuanya. Ya, ayo kita nyanyikan lagu ya. Tunggu lagu dari saya. Happy birthday, Romo. Terima kasih Happy semuanya. birthday, Romo. Romo gayanya imut banget ya. Pin, background kamu tutup aja biar kuenya jelas. Itu kuenya Mbak Vivin virtual atau enggak tuh? Real. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday To you. Happy birthday to you. Terima kasih. Lilinnya. Itu Mbak Vivin malah yang niup lilin ya. Salah ya. Pastinya dikirim ke Romo ya. Makan sendirilah. Berkati Tuhan jaga selalu. Terima kasih, saling mendoakan semuanya. Selamat ulang tahun juga dari Verbum. Ya, selamat ulang tahun. Ulang tahun juga. Romo. Romo selalu sehat. Iya. Sambil ngantuk. Oke, baik. Ya. Mari kita lanjutkan lagi acaranya. Sebelum kita tutup acara ini, kami atas nama panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada Romo, dan sekarang kita mohon doa dan berkat dari Romo. Terima kasih, Romo. Terima kasih Bapak Ibu, pokoknya kita selalu saling mendoakan. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Setiap pribadi yang hadir di dalam perjalanan hidup kami ya Tuhan, pasti selalu bisa menjadi berkat. Ajari kami juga selalu bisa menaburkan berkat itu kepada siapa saja, terlebih dalam kondisi masih dalam perjuangan karena pandemi ini. Baik kami yang ada di Indonesia maupun ada yang di Malaysia. Tuhan, jalin persahabatan di antara kami, teguhkan kami, kuatkan kami, dan jadikan kami sebagai mutiara-mutiara kecil-Mu yang bisa memberikan pengharapan bagi banyak orang. Berkati keluarga kami, dan juga segala jerih payah kami, selalu kami balut dengan kuasa kasih Kristus. Maka Engkau akan selalu memberikan berkat khusus bagi kami, keluarga dan komunitas kami, kesehatan yang baik, kelancaran rezeki, kualitas kegembiraan setiap hari, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Romo. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Romo. Terima kasih, panitia. Terima kasih, Romo. Terima kasih panitia. Terima kasih semua. Terima kasih. Romo, thank you dari Kelapa Gading. Kristiana, Kelapa Gading. Romo dari Kelapa Gading.
Oh iya, salam buat Kelapa Gading. Terima kasih Bu Rini untuk kesaksiannya. Terima Anda kasih bukan Bu Rini. Sama-sama semua. Romo, Terima terima kasih. kasih. Kesaksiannya bagus. Belum kita Thank you Rini kesaksiannya. Amin, Sinta. dengan lagu Cinta dari Singapura, Barmawi dari Jakarta, Kelapa Gading. Siapa tadi yang teriak-teriak Kelapa Gading? Siapa tuh? Gue. Bu Sherly Romo. Bu Sherly ya. Oh, Sherly Pak Ajiawan. Iya, Pak Ajiawan. Oh, kok nggak kelihatan wajahnya? Nggak ada. 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 Oh ya, sorry. Kita akan tutup novena kita dengan lagu penutup. Silakan dan Iya, terima kasih. Terima kasih Romo. Mari kita nyanyikan lagu pujian. Hai pujilah segala bangsa, Maria Bunda ada makhluk yang mulia sebagai Bunda yang kudus. Oh ingatlah ya Bundaku, doakan kami anakmu. Oh ingatlah ya Bundaku, doakan kami anakmu. Hati Bunda yang tersuci, Allah dan bagi hidupku. Aku berharap selalu seperti sinar harimu. Oh ingatlah ya Bundaku, doakan kami anakmu. Oh ingatlah ya Bundaku, doakan kami anakmu. Jikalau jatuh dalam dosa dan padam sinar jiwaku, semoga kami kau hantarkan kepada Yesus Putramu. Oh ingatlah ya Bundaku, doakan kami anakmu. Oh ingatlah ya Bundaku, doakan kami anakmu. terima kasih Patricia. Terima kasih Romo, terima kasih. Oke. Bagi Bapak Ibu yang belum mengenal e-gereja ini Bapak Ibu dapat mendownloadnya. Di dalamnya itu terdapat banyak, ada Alkitab, ada berikut penjelasannya, dan juga Magnificat, Biblika, dan ini dapat dipakai dari iPhone ataupun Android. Jadi bagi Bapak Ibu yang juga mau mengetahui acara Romo Rumanto, silakan mendownload aplikasi ini. Terima kasih. Dan juga dapat, ini adalah tim pendukung acara malam ini. Terima kasih semua. Terima kasih Romo, terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang telah berpartisipasi pada acara Novena Santo Yusuf yang ke-7 pada malam ini. Sekian dari panitia. Terima kasih kepada para sponsor, Sunway Medical Center dan Shanghai International. Dan terima kasih buat teman-teman semuanya dan
Romo Romanus yang pada malam hari ini bisa hadir. Mari kita foto bersama dulu sebelum kita akhiri. Silakan Ibu Vivin. Oke, sudah berkurang banyak. Silakan siapa yang ingin membuka video? Tangannya mau. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Thank you ya, Mo. Thank you, Mbak. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Helena. Terima kasih, Romo. Terima kasih, Romo. Terima kasih semua. Terima kasih. Tuhan berkati semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih, Romo. Terima kasih, Bu Rini. Mari.